Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 izin menyampaikan materi mengenai perkembangan kognitif anak usia dini. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Inge Priscilia Wandari dengan NIM 2120210024 serta teman saya yaitu Yunanda dengan NIM 2110210003. Adapun submateri yang ada pada materi perkembangan kognitif anak usia dini, yang pertama ada A. Definisi perkembangan kognitif, kedua B. Teori dasar kognitif, C. Tahap-tahap perkembangan kognitif, D. Urgensi kemampuan kognitif, E. Faktor-faktor, F. Proses, dan G. Strategi. Perkembangan kognitif anak usia dini. A. Definisi perkembangan kognitif anak usia dini. Perkembangan kognitif adalah sesuatu yang merujuk pada perubahan-perubahan pada proses berpikir sepanjang siklus kehidupan anak, sejak konsepsi hingga usia 8 tahun. Hal ini sesuai dengan pendapat Gardner yang menyatakan bahwa intelijensi sebagai kemampuan untuk memecahkan masalah atau untuk menciptakan karya yang dihargai dalam suatu kebudayaan atau lebih. Dalam subbab ini akan dibahas beberapa hal yang akan membantu dan memudahkan dalam memahami perkembangan kognitif anak usia dini, antara lain yaitu definisi perkembangan, definisi kognitif, dan definisi anak usia dini. 1. Definisi perkembangan kognitif. Menurut Werner yang dikutip oleh Mons dan kawan-kawan, pengertian perkembangan menunjuk pada suatu proses ke arah yang lebih sempurna dan tidak begitu saja dapat diulang kembali. Perkembangan menunjuk pada perubahan yang bersifat tetap dan tidak dapat diputar kembali. Dalam pertumbuhan, ahli psikologi tidak membedakan antara perkembangan dan pertumbuhan, bahkan ada yang lebih mengutamakan pertumbuhan. Perkembangan kognitif mengacu kepada kemampuan yang dimiliki seseorang anak untuk memahami sesuatu. 2. Definisi anak usia dini. Anak usia dini menurut National Association Educational Young Children merupakan sosok individu yang sedang menjalani suatu proses perkembangan dengan pesat dan fundamental bagi kehidupan selanjutnya, berada pada rentang usia 0-8 tahun, sedangkan anak usia dini disarikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Disebutkan bahwa mereka adalah anak yang berada pada rentang usia sejak lahir sampai dengan 6 tahun, dan jika disesuaikan dengan pendapat internasional, maka anak usia dini di Indonesia adalah mereka yang sejak lahir usia 0 tahun hingga memasuki jenjang SD awal. 3. Definisi perkembangan kognitif anak usia dini. Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa perkembangan kognitif anak usia dini adalah sesuatu yang merujuk kepada perubahan pada proses berpikir sepanjang siklus kehidupan anak sejak konsepsi hingga usia 8 tahun. Perkembangan kognitif anak usia dini dapat merujuk pada kemampuan yang dimiliki si kecil untuk memahami sesuatu. Secara harfiah, kata kognitif berasal dari kata kognisi yang merupakan serapan dari kata kognitif atau cognition. Kata cognition memiliki kesamaan arti dengan kenawi. B. Teori dasar perkembangan kognitif. Ada beberapa tokoh yang merumuskan teori kognitif berdasarkan hasil penelitian mereka. Masing-masing beberapa di antaranya ialah yang terkenal Jean Piaget, Brunner, Lev Vygotsky. 1. Teori kognitif Jean Piaget memandang anak sebagai partisipan aktif di dalam proses ketimbang sebagai resipien aktif perkembangannya biologisnya. Jelasnya, Piaget yakin bahwa anak harus dipandang seperti seorang ilmuwan yang sedang mencari jawaban, yang melakukan eksperimen terhadap dunia untuk melihat apa yang terjadi. Jadi, perkembangan kognitif merupakan aspek yang sangat berarti. Proses kognitif berhubungan dengan tingkat kecerdasan atau intelijensi yang menandai seseorang dengan berbagai minat, terutama sekali ditujukan kepada ide-ide dan belajar, dalam memberikan stimulasi untuk mengembangkan aspek kognitif tersebut. Tentulah pemahaman akan metode dan pengembangan.
2. Teori kognitif Brunner. Dikatakan bahwa dalam evolusi perkembangan manusia, Brunner menemukan 3 bentuk sistem berpikir manusia yang menstruktur kemampuan manusia dalam memahami dunianya, yaitu yang pertama ada cognitive representation, yakni membangun kemampuan berpikir melalui pengalaman empiris atau pengalaman nyata. 2. Iconic representation, dengan berkaitan kemampuan manusia dalam menyimpan pengalaman. Ketiga, symbolic representation, berkait dengan kemampuan manusia dalam memahami konsep dan peristiwa yang melalui dan disajikan melalui bahasa. 3. Teori kognitif Vygotsky. Terdapat 2 hal pokok yang dirumuskan dalam teori kognitif yang dikembangkan oleh Vygotsky sebagai berikut. A. Konsep ZPD atau Zone of Proximal Development yang diterapkan melalui scaffolding, yaitu proses pemberian bimbingan kepada siswa berdasarkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dimilikinya kepada apa yang harus diketahuinya. B. Scaffolding merupakan aspek penting dalam pembelajaran, terutama dalam pembelajaran untuk anak usia dini. C. Tahap perkembangan kognitif anak usia dini. Piaget membagi tahapan perkembangan kognitif anak usia dini dalam 4 tahap. 1. Tahap sensori motor, dari 0 sampai 24 bulan. Setiap bayi lahir dengan refleks, bawaan, dan dorongan untuk mengeksplorasi dunianya. Oleh karena itu, pada masa ini, kemampuan bayi terbatas pada gerak refleks dan panca inderanya. Berbagai gerak refleks tersebut kemudian berkembang menjadi kebiasaan pada tahap perkembangan kognitif pada awal ini. Si kecil belum dapat mempertimbangkan kebutuhan, keinginan, atau kepentingan orang lain, sehingga ia dianggap egosentris. 2. Tahap pra-operasional 2-7 tahun. Pada masa ini, anak mulai dapat menerima rangsangan, meski masih sangat terbatas. Si anak pun sudah masuk ke dalam lingkungan sosial. Ciri tahapan ini adalah anak mulai bisa menggunakan operasi mental yang jarang dan secara logika kurang memadai. Si anak juga masih tergolong egosentris, karena hanya mampu mempertimbangkan sesuatu dari sudut pandangnya sendiri, dan kesulitan melihat dari sudut pandang orang lain. Sudah dapat mengklasifikasikan objek, bentuk-bentuk objek, dan menggunakan satu ciri seperti mengumpulkan semua benda berwarna merah, kuning, hijau, walaupun bentuknya berbeda-beda. Ketiga itu ada tahap operasional konkret. Dari umur 7 sampai 11 tahun pada masa ini, anak sudah mampu melakukan pengurutan angka dan klasifikasi terhadap objek maupun situasi tertentu. Kemampuan mengingat dan berpikir secara logis si kecil pun makin meningkat. Ia mampu memahami konsep anak. Yaitu keempat, tahap operasional formal mulai dari umur 11 tahun. Pada masa ini, anak sudah mampu berpikir secara abstrak dan menguasai penalaran. Ia dapat menarik kesimpulan dari informasi yang sudah tersedia. Ia dapat memahami konsep yang bersifat abstrak seperti cinta dan nilai. Sisi anak juga bisa melihat kenyataan, tidak selalu hitam dan putih, tapi juga ada gradasi abu-abu. Di antaranya, kemampuan ini penting karena akan membantunya sejak dewasa nanti, melewati masa peralihan dari masa remaja menuju fase dewasa atau dunia nyata. D. Urgensi pengembangan kemampuan kognitif anak usia dini. Pengembangan kognitif pada anak usia dini sangat penting agar anak mampu melakukan eksplorasi terhadap dunia sekitar. Melalui pengetahuan, anak dapat melangsungkan hidupnya dan menjadi manusia yang utuh sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa untuk dapat berguna bagi dirinya dan orang lain. Menurut Piaget, bahasa kanak-kanak awal telah mencapai masa pra-operasional, memproduksi simbol mental yang memediasi penampilannya. Adapun proses kognisi meliputi berbagai aspek seperti persepsi, ingatan, pikiran, simbol, penalaran, dan pemecahan masalah. Sehubungan ini dengan hal ini Piaget berpendapat bahwa pentingnya pendidik mengembangkan kognitif sebagai berikut. 1. Agar anak mampu mengembangkan daya persepsinya berdasarkan apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan, sehingga anak akan memiliki pemahaman yang utuh dan komprehensif. Kedua, agar anak mampu melatih ingatannya terhadap semua peristiwa
dan kejadian yang pernah dialaminya. Ketiga, agar anak mampu mengembangkan pemikiran-pemikirannya dalam rangka menghubungkan satu peristiwa dengan peristiwa lainnya. Empat, agar anak mampu memahami simbol-simbol yang tersebar di dunia sekitarnya. Lima, agar anak mampu melakukan penalaran baik yang terjadi secara alamiah atau spontan maupun melalui proses ilmiah atau percobaan. Yang terakhir yaitu 6. Agar anak mampu memecahkan persoalan hidup yang dihadapinya sehingga pada akhirnya anak akan menjadi individu yang mampu menolong dirinya sendiri. Baik, izin melanjutkan. Menurut Sunaryo Kertadinata, Dekan Jurnal Pendidikan Pedagogi 1 April 2003, yang telah dikutip oleh Ahmad Susanto, menyebutkan bahwa perkembangan otak, struktur otak anak tumbuh terus setelah lahir. Sejumlah riset menunjukkan bahwa pengalaman usia dini, imajinasi yang terjadi, bahasa yang didengar, buku yang ditunjukkan akan turut membantu jaringan otak. Dengan demikian, melalui perkembangan kognitif, fungsi pikiran dapat digunakan dengan cepat dan tepat untuk mengatasi suatu situasi, untuk memecahkan suatu masalah. Faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif AUD. 1. Faktor hereditas atau keturunan. Dipengaruhi oleh para ahli filsafat, berpendapat bahwa manusia dengan potensi-potensi tertentu yang tidak dapat dipengaruhi lingkungan. Yang kedua itu faktor lingkungan, yang dipelopori oleh John Locke, menyatakan bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan suci, seperti kertas putih tanpa noda sedikit apapun. Menurut John Locke, perkembangan manusia sangat ditentukan dengan lingkungannya. 3. Faktor kematangan, berhubungan erat dengan usia kronologis. 4. Faktor pembentukan, yang mempengaruhi perkembangan inteligensi. Yang kelima, faktor minat dan bakat, sesuatu dorongan untuk lebih gigih dan lebih baik lagi, sebagai potensi yang dikembangkan dan dilatih agar terwujud. Yang keenam, faktor kebebasan untuk berpikir, memilih metode dan menyelesaikan masalah. Proses-proses kognitif pada anak usia dini dijelaskan lebih terperinci oleh Piaget seperti yang dikutip oleh F.G. Mons DDK. 1. Adaptasi. Adaptasi dapat dilukiskan sebagai kecenderungan bahwa setiap organisme untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kecenderungan adaptasi ini mempunyai dua komponen atau dua proses yang dikomplementar, yaitu asimilasi dan akomodasi. 2. Kecenderungan organisasi. Hal ini dapat dilukiskan sebagai kecenderungan bahwa setiap organisme untuk mengintegrasi proses-proses sendiri menjadi sistem-sistem yang kohen. Contoh pada bayi, yang pada mulanya mempunyai dua struktur tingkah laku yang terpisah. Ia dapat meraih dan dapat mengamati sesuatu. Semula anak belum mampu untuk mengintegrasi kedua struktur tingkah laku ini, baru kemudian kedua struktur ini dikoordinasi menjadi satu struktur dalam tingkah yang lebih tinggi, yaitu dalam apa yang disebut koordinasi mata, tangan atau koordinasi fisiomotorik. G. Strategi perkembangan kemampuan kognitif untuk anak usia dini. Hal yang terpenting adalah cara meningkatkan perkembangan kognitif anak usia dini. Secara sederhana, Suryadi menyebutkan perkembangan kognitif terdiri atas dua bidang, yakni logika, matematika, dan sains. Oleh karena itu, cara meningkatkan perkembangan kognitif pada anak usia dini seputar dua bidang pelajaran tersebut, yakni logika, matematika, dan sains.
Beberapa langkah berikut ini bisa dilakukan untuk meningkatkan perkembangan anak usia dini. 1. Meningkatkan kemampuan berpikir logis. Logika berperan besar dalam menjadikan anak semakin dewasa dengan keputusannya. Yang kedua, menemukan sebab akibat. Dengan membuat hubungan antara dua variabel atau lebih dari hubungan tersebut, bahwa akibat dari suatu peristiwa ada sebabnya. Ketiga, meningkatkan pengertian pada bilangan. Melalui skema, konsep, stimulus, pelajaran logika, matematika pada anak usia dini. Baik, selanjutnya itu penutup. Siang-siang pergi ke kota. Jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi dari kita. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.